Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho SPD, NIM PPG 9233410776. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, Prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga untuk LPTK Universitas Negeri Medan. Saya di sini akan menyampaikan kaitannya dengan video praktek pembelajaran yang saya lakukan pada kesempatan ini, yaitu untuk materi pokok posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar yang ada di kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Pelita Bangurjo. Berikut adalah video untuk uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu, bisa hadir bertatap muka. Ini adalah hal yang harus kita syukuri ya, karena ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan salah satu bentuk rasa syukur kalian untuk kegiatan ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Marco untuk dipimpin doa sebelum kita mulai. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita persiapkan kelas dulu agar kondusif. Ya, jadi yang di atas meja kaitannya dengan kegiatan hari ini, buku, alat tulis, kemudian yang lainnya yang tidak termasuk silakan diletakkan di laci atau di tas. Terutama handphone semua di nonaktifkan atau di silent dan diletakkan di laci atau di dalam tas ya, agar di kegiatan ini bisa kalian fokus dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, terlebih dahulu Bapak cek kehadiran peserta didik untuk di pertemuan kali ini. Angger Diaselo ada? Alfa, Pak. Alfa. Cahaya Kristiana hadir. Danu Rifai Alfa ya. Devi Novitasari, Dwi Septiana, Eka Widiawati, Eli Sofia, Erna Yunita, Vera Nisa, Hadir, Pak. Widya Angira. Kemudian yang terakhir Yeni Oktaviana hadir. Baik, untuk pertemuan ini yang tidak hadir ada 3 peserta didik ya, atas nama Angger, kemudian Danu Rifai dan Farid. Baik, di materi sebelumnya kita pernah membahas yang kaitannya dengan jurnal khusus penjualan perusahaan manufaktur ya. Coba, fungsi dari jurnal khusus penjualan perusahaan manufaktur itu untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Retno. Izin menjawab, Pak. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan produk selesai secara kredit. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi untuk jurnal khusus penjualan ini adalah yang digunakan untuk mencatat ya penjualan produk selesai dari perusahaan manufaktur secara kredit. Itu yang berkaitan dengan jurnal khusus penjualan. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur ini tidak jauh beda dengan siklus akuntansi jasa dan dagang ya. Jadi ada jurnal,
kemudian buku besar. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah jurnal untuk perusahaan manufaktur diposting ke buku besar perusahaan manufaktur. Jadi materinya adalah posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar. Itu materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita masuk ke materi pokok pada kesempatan hari ini. Berikut Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi di setiap materi kegiatan itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikut untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Pada materi pokok posting jurnal ke dalam buku besar, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik dan model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu. Ya, kita lihat tujuan-tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar dengan benar. Ya, jadi ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Pak. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada model PBL, sudah pernah kita terapkan ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Setelah tujuan pembelajaran, teknik penilaian. Penilaian yang akan kita terapkan seperti yang sudah pernah dilakukan itu ada 3 ya, ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu kaitannya dengan penilaian. Baik, berikutnya untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan inti tahap orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini kegiatannya yang berkaitan dengan penjelasan posting-posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar. Baik, ini Bapak jelaskan yang kaitannya dengan materi untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk disimak, ya, dipahami dari penjelasan ini. Kiranya nanti ada yang memang perlu dicatat, silakan dicatat, disiapkan untuk buku catatan dan alat tulisnya, karena nanti bisa digunakan sebagai referensi ketika penilaian pengetahuan, keterampilan atau diskusi kelompok. Baik, silakan untuk disimak penjelasan yang kaitannya dengan posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar. Posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar. Jadi setelah kita menyelesaikan jurnal-jurnal yang ada di perusahaan manufaktur ya, ada jurnal khusus, kemudian ada jurnal umum. Langkah berikutnya dalam kegiatan siklus akuntansi perusahaan manufaktur itu adalah posting ke dalam buku besar. Buku besar yang akan kita gunakan ini adalah buku besar umum. Karena buku besar itu selain buku besar umum ada buku besar apa? Pembantu piutang dagang, kemudian buku besar pembantu utang dagang. Nah, yang akan kita bahas ini adalah buku besar umum. Ya, dilihat di depan, ini adalah pengertian dari buku besar ya. Buku besar atau istilah dalam akuntansinya itu adalah general ledger, merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Itu adalah pengertian dari buku besar ya. Kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi
Menyertasi ini sama dengan memilah-milih akun-akun yang ada di buku jurnal ya, kemudian meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi informasi yang ada di jurnal itu karena informasinya kaitannya dengan akunnya itu banyak, jadi dipilih dulu, disortir dulu sebelum dimasukkan ke buku besar. Kemudian diringkas informasinya lalu dicatat ke dalam buku besar. Ini adalah istilah atau pengertian dari buku besar ya. Ya, dicatat dulu memang ini diperlukan. Pura-pura nulis. Yang berikutnya fungsi buku besar. Jadi setelah tadi pengertian dari buku besar, ini fungsi dari buku besar. Fungsi buku besar yang pertama untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi ini di buku besar datanya lebih ringkas, data-data yang ada di buku jurnalnya nanti. Itu fungsi buku besar yang pertama. Kemudian fungsi buku besar yang kedua sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Ini fungsi yang kedua dari buku besar. Fungsi yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat. Jadi di buku besar ini transaksi-transaksi yang sudah dicatat di dalam buku jurnal sebelumnya nanti akan digolongkan pada buku besar. Misalnya ya, ada transaksi yang berkaitan dengan penjualan, pembelian atau pengeluaran penerimaan kas. Nah itu lebih nanti akan digolongkan pada buku besar. Ini fungsi yang ketiga. Yang berikutnya bentuk buku besar. Nah, jadi bukan berarti anggapan buku besar itu kaitannya dengan bentuk adalah bukunya besar ya. Bukan seperti itu. Jadi di sini bentuk buku besar menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada perusahaan tersebut. Baik, bentuk-bentuk buku besar terdiri dari ini yang pertama ada bentuk T. Bentuk buku besar yang pertama bentuk T. Setelah bentuk buku besar, ya, nanti untuk teknis dalam penerapannya, nanti bisa kalian amati pada video pembelajaran. Jadi nanti setelah ini Bapak berikan informasi yang kaitannya dengan materi posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar. Ini nanti dari video pembelajaran yang akan diberikan. Baik, sebelum ke video pembelajaran ada yang ditanyakan dari penjelasan yang sudah diberikan tadi. Silahkan jika ada pertanyaan yang akan diberikan. Ya, Nur Anissa, silahkan. Izin bertanya Pak, apakah buku besar dan buku besar umum itu ada perbedaan atau persamaan? Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya tadi yang sudah disampaikan pertama ya, ini buku besar umum, kemudian ada buku besar pembantu ya, itu mungkin yang jadi pertanyaan, apakah ada perbedaannya atau malah sama di situ? Nih, saya berikan penjelasannya. Jadi pada buku besar umum dan buku besar pembantu itu ada perbedaannya. Kalau di buku besar umum, karena ini umum ya, jadi semua akun, semua transaksi masuk di buku besar umum.
Tapi kalau di buku besar pembantu, ya ini perlu dipahami biar tidak salah paham kaitan dengan buku besar. Buku besar pembantu itu digunakan khusus untuk mencatat transaksi-transaksi atau jurnal-jurnal yang kaitannya dengan buku besar pembantu, misalnya piutang dagang, buku besar pembantu utang dagang. Ini silakan disimak ya, diamati kaitannya dengan video yang akan saya tampilkan. Karena ini berkaitan dengan cara atau teknis pencatatan ke buku besar yang kaitannya dengan jurnal-jurnal tadi. Sudah diposting ke dalam buku besar dengan berakun kartu. Jadi harus membedakan dulu nomor akun. Jadi nomor akun. Nah, jadi pahami ya. Kalau sudah Baik, dari yang sudah dijelaskan tadi, ada yang ditanyakan kaitannya dengan posting? Kalau tidak ada, saya beri pertanyaan yang sudah masuk ke penjelasan tadi kaitannya dengan posting jurnal-jurnal ke buku besar dari yang sudah saya jelaskan dan yang ada di video ini tadi. Baik, dalam buku besar di perusahaan manufaktur itu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan manufaktur untuk bentuk-bentuk buku besarnya. Coba, bentuk dari buku besar itu ada berapa dan sebutkan bentuk-bentuknya. Ya, Widya Andira, nih sepertinya yang akan menjawab. Ya, silahkan. Izin menjawab, bentuk dari buku besar ada 4, yaitu bentuk buku besar T, bentuk sekontro, bentuk stempel 3 kolom, dan bentuk stempel 4 kolom. Baik, bagus untuk jawabannya ya. Kaitannya dengan bentuk buku besar itu ada berapa tadi? Ada 4 ya, satu bentuk T, skontro, kemudian bentuk stempel berapa kolom? 3. Terus kemudian yang terakhir bentuk stempel 4 kolom. Baik, itu tadi yang kaitannya dengan bentuk-bentuk buku besar ya. Bapak bentuk kelompok ya. Jadi kelompok ini nanti ada 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 atau 4. Yang pertama bisa dicatat untuk yang saya sebutkan namanya untuk mencatat. Yang pertama Cahaya, kemudian Devi, kemudian Dwi Septiana. Ini kelompok yang pertama. Akan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah ada tadi untuk mencari tempat masing-masing. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit, silakan. Lembar kerja peserta didik dan peralatan yang akan digunakan penggaris, kemudian kalkulator, nanti ada perforator yang akan kita gunakan sebagai alat. Ya, silakan untuk biar enggak ini kelompok siapa dulu yang akan mengambil. Ya, yang berikutnya mengerjakan ini Bapak jelaskan dulu yang berkaitan dengan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan. Silakan untuk disimak masing-masing kelompok kaitannya dengan LKPD. Buat buku besar, kemudian lakukan posting atau pencatatan ke buku besar. Lembar kerja sudah ada, ya lembar kerjanya sudah ada, itu di lembar berikutnya masa yang ada di LKPD tersebut. Ya, waktu mengerjakan kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ya, silakan. Misalnya dalam kolom tidak muat dalam penulisan boleh disingkat. Akun piutang dagang. Ya, lihat di jurnalnya, di jurnal apa saja ada akun piutang dagang. Terus yang berikutnya
Sudah, iya, berarti hanya 2 ya. Saldi neraca saldo dan penjualan, sama satunya ya sebentar. Saldi neraca saldo dan penjualan, sama satunya iya penerimaan, ada 3 berarti di piutang dagang ya. Iya. Nanti kalau misalnya di jurnal kok nggak ada nama akunnya ya misalnya, itu silakan dikosongkan saja untuk yang jurnalnya, cukup saldo yang diisikan. Ya silakan untuk dikerjakan. Iya, sesuai dengan debit ya, langsung ke bawahnya semua, jadi jangan debit kredit yang ada di saldo. Baik, sudah selesai semua? Bagi yang sudah selesai, silakan untuk ditentukan masing-masing dari kelompok siapa nanti anggota kelompok yang akan maju mempresentasikan atau menyajikan hasil pekerjaannya di depan. Silakan ditentukan dulu dari setiap masing-masing kelompok sebelum nanti Bapak tunjuk untuk kelompok yang maju. Jadi tahap berikutnya itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika sudah ditentukan kelompoknya yang akan maju nanti anggotanya, silakan untuk bersiap ya. Ini saya tunjuk kelompok yang akan mengerjakan di depan. Yang akan menyajikan hasil pekerjaannya ini adalah yang pertama, nanti ada 2 kelompok yang maju karena waktunya mungkin tidak mencukupi jika semuanya. Kelompok yang pertama kelompok Likasari. Ditentukan tadi sudah untuk yang maju siapa. Baik, untuk pengerjaannya nanti yang maju silakan nanti dipresentasikan dulu. Ya, saya dari kelompok akan mengerjakan untuk buku besar akun kas ya. Ini nanti yang diisikan untuk yang akun pertama dulu. Silakan untuk diisikan dulu nama akun, nomor akun, kemudian buku besarnya diisikan. Ya, perwakilan yang akan maju silakan. Likasari. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengisi pada kolom akun kas. Kelompok yang lain silakan untuk diperhatikan di depan. Ini dari kelompok Likasari yang maju Marco untuk mengerjakan buku besar akun kas yang pertama. Ya, diperhatikan. Diperhatikan yang di belakang, ini temannya sedang mengerjakan di depan. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain atau sudah cukup untuk jawabannya? Sudah cukup sepertinya. Iya, terima kasih untuk kelompok Likasari yang sudah maju. Silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya bersiap untuk kelompok yang kedua ya, yang maju. Kita hanya 2 kelompok saja yang untuk
pengisian, jadi tidak semuanya karena waktunya tidak mencukupi juga nanti kalau misalnya semua. Untuk yang kedua ini akun apa? Piutang usaha atau piutang dagang. Ya, ini kelompoknya Cahaya yang maju. Silakan perwakilan yang sudah dikumpulkan tadi. Dari yang sudah dijelaskan atau dipaparkan dari teman yang sudah maju, silakan untuk yang sudah selesai dalam pengerjaan LKPD dikumpulkan lembar kerjanya dan peralatannya di depan. Sebelum nanti Bapak jelaskan yang kaitannya dengan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan di depan. Ya, dikumpulkan dulu. Aman banget di depannya. Baik, sudah semua dikumpulkan, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan di tahap berikutnya nanti setelah selesai dari yang sudah saya jelaskan. Ya, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Diperhatikan di depan, Bapak jelaskan hasil dari pekerjaan LKPD yang sudah dipaparkan oleh kelompok yang sudah maju. Jadi yang pertama akun kas ya, akun kas diperhatikan. Di akun kas ini pengisian dalam buku besar yang pertama itu ada dari neraca 1 per 30 November tanggal 1 ya. Kemudian akun kas ini jurnal yang masuk itu adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Oke, benar untuk yang akun kas. Kemudian yang kedua ada akun piutang dagang. Yang pengisian di buku besar akun piutang dagang itu pengisiannya dari neraca 1 per 30 November masuk di Desember sebagai saldo awal tanggal 1 ya. Kemudian jurnal yang diisikan untuk piutang dagang itu adalah jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, yang sudah diisikan di depan dari kedua kelompok tadi sudah benar semua untuk pengisiannya. Pada kegiatan yang berikutnya, ini adalah tahap analisis dan evaluasi proses masalah yang sudah tadi kita selesaikan. Berikutnya, ini kita akan melakukan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bentuknya nanti adalah tes tertulis, pilihan ganda, dan esai. Jadi silakan untuk nanti dikerjakan yang kaitannya dengan penilaian pengetahuan. Baik, saya bagikan dulu untuk lembar soalnya. Sebelum mengerjakan, saya jelaskan dulu yang kaitannya dengan soal penilaian pengetahuan. Diperhatikan. Nama peserta didik ditulis di situ, kemudian kelas. Ini soalnya ada bentuk pilihan ganda dan soal esai ya. Di soal pilihan ganda sesuai dengan perintah, berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang benar. Kemudian di soal esai itu
bagian bawah soal langsung diberikan untuk jawabannya. Oke, untuk buku tulis dan yang lainnya disimpan ya, jangan dibuka, silakan untuk dikerjakan. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Ya, dikerjakan untuk soal penilaian pengetahuan. Ini dikumpulkan di depan. Masih ada yang belum selesai, dikumpulkan di depan, waktunya sudah habis. Baik, diperhatikan dulu semua di depan bagi yang sudah selesai mengajarkan. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan pada pertemuan kali ini tentang
posting jurnal-jurnal perusahaan manufaktur ke dalam buku besar, dapat kita ambil kesimpulan bahwa buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Itu adalah buku besar. Kemudian dalam buku besar ini ada fungsinya. Fungsi dari buku besar itu diantaranya adalah, ini ada 4 fungsi. Coba Marco sebutkan 1 fungsi saja dari buku besar itu apa? Izin menjawab Pak. Yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Iya, salah satu fungsi dari buku besar itu adalah untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ini jurnalnya jurnal khusus dan jurnal umum. Itu sudah kita terapkan tadi ketika penyelesaian pada LKPD. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya, kita insya Allah akan membahas tentang neraca saldo akhir per 31 Desember tentang masih di perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas atensinya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.